Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat planter semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang perkebunan kelapa sawit. Saat ini sedang marak ya dilakukan peremajaan tanaman atau replanting, baik kebun perusahaan, kebun perorangan maupun kebun kelompok-kelompok tani yang masuk dalam program PSR ya, peremajaan sawit rakyat. Jadi ada request dari teman-teman supaya saya membuat tutorial langkah-langkah peremajaan tanaman atau replanting. Silahkan ikuti secara lengkap video berikut ini, semoga membawa manfaat. Jangan lupa dukung ya dengan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang memerlukan. Semoga bermanfaat. Teman-teman, tahap pertama dalam replanting adalah persiapan kerja replanting. Kegiatan ini berupa membuat program seluruh kegiatan ya. Kemudian sensus tanaman tua yang akan diremajakan. Berikutnya adalah menentukan teknis kerja replanting. Masing-masing itu apa saja yang perlu dilakukan, teknisnya seperti apa. Hal lain yang lebih penting juga harus membuat kontrak kerjasama dengan kontraktor yang akan melakukan peremajaan tersebut, terutama yang menggunakan alat berat. Lalu tentukan waktu kerjanya, kapan dan target yang ingin dicapai. Yang terakhir adalah evaluasi hasil kerjanya. Ini adalah kondisi tanaman tua yang akan dilakukan peremajaan. Sebelum ditumbang, biasanya 2 tahun sebelumnya tidak dilakukan pemupukan. Kegiatan pemeliharaan juga hanya yang berhubungan dengan panen, yaitu pasar pikul dan piringan. Persiapan menjelang penumbangan sawit adalah dilakukan sensus tanaman, karena pekerjaan tumbang dan ciping ini dihitung berdasarkan jumlah tanaman atau jumlah pokok. Satu pokok sekian puluh ribu begitu kontraknya nanti. Nah, ini sebagai contoh yang sudah sensus, ini baris 75. Di sana ada 14 tanaman ini. Di tengah situ ada jalan, jadi sampai jalan bantu hanya 14 batang. Bagian kedua, tumbang tanaman sawit dan ciping ya. Berikutnya adalah penggalian akar-akar ya di bawah tunggul. Semua akarnya digali, dihampar di permukaan tanah. Baru dilanjutkan dengan pencincangan atau ciping. Ciping ini ketebalannya tidak boleh melebihi 10 cm. ciping, syaratnya ketebalan harus di bawah 10 cm ya. Itu 10 cm untuk memenuhi syarat sesuai dengan
tercantum dalam kontrak kerjasama. Jadi kenapa ini harus dibahas koordinator supaya lebih cepat dalam proses pelapukannya. Ini adalah lubang bekas tunggul ya, sawit tadi, pangkal sawit yang akarnya digali semuanya, diangkat, disebar di permukaan sini. Tujuannya apa? Yaitu untuk memutus penyebaran penyakit-penyakit seperti jamur ganoderma, sehingga spora-spora tidak bertahan maupun menyebar di sekitar akar ini. Dikeringkan semuanya, nanti minimal 2 minggu baru ditutup kembali lubang ini. Tahap ketiga adalah merumpuk sisa-sisa hasil cipingan dan merapikan jalur tanaman. Teman-teman, ada 2 versi pekerjaan pasca chipping ya. Yang pertama langsung dirumpuk susun rapi seperti ini, gawangannya langsung bersih ya. Sedangkan versi kedua dibiarkan dulu berserak, nanti pas merapikan setelah 2 minggu rumpukannya dibuat agak tipis atau cenderung merata, namun jalur tanamnya bersih. Apa kelebihan masing-masing? Ini akan saya jelaskan di video berikutnya ya, konten berikutnya. Kita akan lanjut kegiatan proses replanting ini. Hasil kerja sementara seperti ini ya, masih berserakan. Setelah 2 minggu kemudian alat berat akan masuk, minimal 2 minggu. Dia akan menutup lubang-lubang bekas tunggul sawit yang digali akarnya, ditutup kembali menggunakan tanah gembur. Lalu hasil cacahan batang sawit akan dirapikan, yang menutupi jalur tanaman dibersihkan. Untuk rumpukan versi kedua adalah setelah 2 minggu pasca chipping, alat berat masuk, menutup lubang, merapikan jalur tanam dan gawangan hidup. Kemudian hasil chippingan dirumpuk secara tipis merata di gawangan mati. Lebar rumpukan antara 4,5 sampai 5 meter. Tebalnya nggak terlalu tebal, sekitar 30 sampai 40 cm saja. Jadi dengan demikian tidak akan menjadi sarang oriktes nantinya. Ini lebih baik. Kegiatan lain yang perlu dilakukan saat replanting adalah memastikan kondisi jalan baik. Jika perlu ada tambahan jalan, perlu dibuat jalan. Kita juga harus membuat infrastruktur lainnya seperti jembatan, gorong-gorong, parit, kanal, seperti ini. Jika belum ada parit tersier, perlu dibuat parit tersier, perlu dibuat, dilakukan. Seperti ini parit di samping jalan, collection drain jika diperlukan dibuat sekalian. Bersamaan itu juga kalau daerah yang berbukit atau miring ya, perlu dibuat teras, lakukan sekalian. Setelah lahan bersih dan sudah dipancang tanam ya, di tanam yang sudah ditentukan, maka kegiatan berikutnya adalah membuat lubang tanam. Pembuatan lubang tanam biasanya secara mekanis menggunakan alat berat seperti ini, eskavator mini dengan bentuk lubang seperti yang sebelah kanan ini hasilnya, agak segi 4 begitu. Namun ada juga yang menggunakan alat berupa bor mekanis seperti ini. Ya, sebelah kiri ada eskavator, sebelah kanan adalah traktor ya, menggunakan bor tanah auger ini. Nah, kalau yang ini hasilnya bulat, mana saja semuanya baik. Kegiatan dilanjutkan dengan penanaman kelapa sawit dengan ketentuan sesuai SOP atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.
buat lubang tanam, pastikan cukup, kemudian masukkan bibit. Sebelum itu beri pupuk dasar berupa rok fosfat sebanyak setengah kilogram, ditabur di bagian bawah dan samping tanaman, ataupun boleh sebagian ditabur di atas, nggak apa-apa. Jangan lupa kalau diperlukan di daerah yang banyak hama babi hutan perlu dibuat pagar individu. Ini hanya contoh saja, modelnya sesuai dengan kebutuhan dan biaya yang tersedia. Pastikan penanaman lurus sesuai panjang dan dapat dilihat ke 5 arah atau mata 5 kondisi lurus. Setelah tanam kelapa sawit, kegiatan berikutnya adalah sensus ya, menghitung semua tanaman yang tertanam. Pastikan semua titik tanam tertanam oleh sawit dan jumlah stand per hektarnya tiap-tiap blok penuh. Kemudian kegiatan lain, jangan lupa menanam cover crop atau tanaman penutup lahan, baik setelah lahan dibersihkan ya. Sebelum tanam sawit itu langsung ditanam juga lebih baik. Tanaman kacangan cover crop harus juga dirawat sampai tumbuh subur dan menutupi seluruh permukaan lahan untuk mencegah erosi, menekan gulma dan menyuburkan tanah. Banyak orang yang pandai menanam kacangan tapi tidak pandai merawat sehingga kacangan gagal tumbuh dan gulmanya cukup lebat. Demikian, terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung dan share ke teman-teman lain yang memerlukan informasi ini.